Cara Rusia memanfaatkan senjata nuklir telah berubah. Pada Selasa 19 November 2024, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani doktrin nuklir baru yang bisa memicu penggunaan senjata pemusnah massal tersebut. Hadirnya doktrin baru ini mempermudah Rusia untuk menggunakan senjata nuklir. Namun apa saja persisnya kondisi yang membuat Kremlin dapat meluncurkan senjata pamungkas itu? Di video ini kita akan bahas berbagai syarat yang membuat Rusia meluncurkan senjata nuklirnya, baik di doktrin lama maupun dalam versi terbaru. Mari kita mulai pembahasan dari doktrin nuklir lama Rusia. Doktrin ini tertuang dalam Perintah Eksekutif nomor 355 tentang prinsip dasar kebijakan negara terkait pergelaran nuklir yang ditandatangani Putin pada 2 Juni 2020. Dalam dokumen itu tertera 4 syarat yang membuat Kremlin bisa menggunakan senjata nuklirnya. Syarat pertama terjadi saat Moskwa mendapat data atau informasi yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan tentang peluncuran rudal balistik ke dalam wilayah mereka dan atau sekutunya. Kedua, serangan menggunakan nuklir atau senjata pemusnah massal lain oleh musuh terhadap Federasi Rusia dan sekutunya. Ketiga, serangan musuh ke objek penting dan vital pemerintah dan atau lokasi militer yang melemahkan respons senjata nuklir. Keempat, agresi menggunakan senjata konvensional ketika keberadaan negara terancam. Dalam doktrin ini, Presiden Rusia jika perlu dapat memberitahu pimpinan militer, pimpinan politik, atau organisasi internasional tentang keputusan untuk menggunakan senjata nuklir. Atau bisa juga informasi kalau senjata nuklir sudah digunakan. Lalu, apa yang berubah di doktrin nuklir baru? Terdapat sejumlah perubahan yang bisa dicermati dalam doktrin nuklir baru Rusia. Perubahan paling kentara adalah Moskwa kini dapat melakukan serangan nuklir terhadap negara non-nuklir maupun pendukungnya. Syaratnya negara itu didukung oleh negara pemilik senjata nuklir. Misalnya Ukraina yang tidak memiliki senjata nuklir, tapi didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis yang semuanya memiliki senjata nuklir. Dokumen itu juga menyebut potensi penggunaan senjata nuklir jika Rusia diterpa serangan udara masif dengan jet tempur, rudal, atau pesawat nirawak alias drone. Peliknya, semua tindakan itu sudah pernah dilakukan oleh Ukraina. Di mata Putin, Amerika, Inggris, atau Perancis yang mengizinkan senjatanya digunakan Ukraina untuk menyerang Rusia layak mendapatkan bayaran yang setimpal. Sehingga doktrin nuklir baru Rusia mengizinkan mereka menyerang Amerika atau Inggris ketika wilayah Rusia diserang Ukraina dengan senjata dari negara para pemilik nuklir. Doktrin baru ini juga memberi posisi istimewa terhadap Belarus yang kini secara resmi berada di bawah payung nuklir Rusia. Langkah ini diambil Putin setelah menjadikan Belarus sebagai salah satu lokasi penempatan rudal nuklir taktis Rusia. Adapun dekret itu juga mencantumkan resiko dan skenario yang bisa mendorong Rusia menggunakan senjata nuklir. Skenario ini misalnya pembentukan koalisi militer baru, perluasan koalisi yang sudah ada, atau memindahkan infrastruktur militer musuh lebih dekat ke perbatasan Rusia. Situasi lain adalah segala tindakan yang bertujuan untuk memutus atau memblokade sebagian wilayah Rusia, lalu tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan bencana ekologi, merencanakan atau melaksanakan latihan militer skala besar di dekat perbatasan Rusia, serta serangan menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal lainnya terhadap pasukan Rusia yang ditempatkan di luar perbatasan Rusia. Ada juga satu perubahan yang berpotensi bikin geger dunia internasional. Perubahan ini yakni dihapusnya frasa kepatuhan terhadap kewajiban internasional dalam hal pengendalian senjata sebagai salah satu prinsip yang selama ini menghambat negara untuk menggunakan senjata nuklir. Artinya Rusia bisa saja menggunakan senjata nuklir tanpa perlu patuh terhadap aturan internasional. Di bagian sebelumnya kita sudah membahas soal apa saja perubahan dalam doktrin nuklir baru Rusia. Tapi apa sebenarnya alasan perubahan ini?
Dilansir dari Kompas ID, hal ini tak terlepas dari makin besarnya ancaman yang dihadapi negeri beruang merah. Amerika Serikat belum lama ini memperbolehkan militer Ukraina menggunakan rudal ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia. Tak hanya Amerika, sejumlah sekutu barat, diantaranya Inggris, juga memberikan lampu hijau penggunaan rudal-rudal jarak jauh untuk misi serupa. Misalnya pada Rabu 20 November 2024 lalu, Ukraina menggunakan rudal jelajah Storm Shadow bikinan Inggris untuk menyerang sasaran di wilayah Kursk. Selain persenjataan, sejumlah negara barat ini juga menyodorkan jet tempur F-16 untuk menyaingi jet tempur generasi kelima Rusia. Invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama lebih dari 1000 hari juga membuat persenjataan Kremlin makin menipis. Ditambah berbagai sanksi yang diterima, tak heran Rusia mendekati sejumlah negara sekutunya untuk membantu suplai senjata. Nuklir menjadi jalan keluar terakhir yang dipilih Rusia. Akankah Putin sungguh berani meluncurkan senjata pamungkasnya ini dalam peperangan? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.